bisa kita lihat, faktanya sudah ada. Ya, Indikasi-indikasi partai koalisi pendukung PKB. Pak Anies dan Pak Ganjar sudah ada itu statement. Misalnya dari Pak Surya Paloh waktu dipanggil dengan bertemu dengan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi, dia sudah ada sinyal-sinyal akan terjadi koalisi. PKS juga, kemudian Pak Hasto juga kan Sekjen PDIP sudah ada sinyalnya. Artinya nanti akan timbul 1000 kekecewaan lagi pada pendukung. Nah, akhirnya peristiwa 2019 yang saya alami dan banyak orang mengalaminya akan terulang kembali. Itu akan terulang lagi di saat ini. Nah, makanya saya beberapa waktu lalu saya menulis artikel judulnya adalah kecurangan pilpres dan perilaku politik. Nah, jadi para elit-elit politik ini jangan sampai menunggangi masyarakat, rakyat yang betul-betul setia mendukung Pak Anies dan betul-betul setia mendukung Pak Ganjar. Namun pada kenyataannya dia hanya menjadi tunggangan saja, alat kekuasaan. Tapi lihat gesturnya Anies ini menunggang ya. Sepertinya dia menunggang ini, ngompor ini. Ya, kelihatannya. Ya, makanya dalam artikel itu saya minta kalau memang Pak Anies dan Pak Ganjar dan partai pendukungnya serius ingin mendobrak tirani, ingin membuka tabir bahwa ada kecurangan, ya mereka harusnya memimpin gerakan ini. Dia turun, tidak hanya omon-omon istilahnya kalau Pak Prabowo bilang omon-omon. Statement aja. Memanasin pendukungnya. Karena kejadian hal ini juga kan terjadi di Venezuela, di Nicolas Maduro, kemudian terjadi di Filipina, di Thailand, dan banyak negara pernah mengalami kayak gini. Nah, para pemimpin-pemimpin yang didukung dalam hal ini adalah capres, mereka turun. Iya. Memang tidak serius ya. Ya, dan memang tidak semuanya mereka harus turun, tapi paling tidak ada satu statement misalkan. Kemarin Bang Egy mengirim video japri ke saya bahwa dia menyatakan gerakan melawan pemilu curang itu harus diawali oleh statement dari Pak Anies. Itu Bang Egy kirim video ke saya. Artinya Pak Anies harus mengatakan pemilu ini curang, kemudian berapa jumlahnya, kemudian pimpin. Nah, itu menurut saya ini publik bisa melihat sejauh mana capres-capres ini serius, konsisten mendukung rakyat. Jangan-jangan capres cuma omon-omon, rakyat turun, digebuk, ditangkap, dipenjara, dikatakan sebagai perusuh. Nggak tahu dia ngopi nanti. Nah, khawatir kan begitu. Karena 2019 juga terjadi yang kayak gitu. Saya lihat lah Dan ini lebih parah. Lebih bisa terbaca daripada 2019. Di mana Surya Paloh sudah bertemu Jokowi, PKB sudah mulai mengasih sinyal merapat, PKS sudah mengasih sinyal untuk berhenti ini. Iya, betul. Jadi kan sebetulnya gini, Bang Amin ya, kalau mau bicara kecurangan, kalau menurut saya ya, ini sih opini saya ya, bahwa kecurangan itu sebetulnya terjadi 2019. Kalau sekarang ini saya tidak mengikuti betul ya teknis. Kalau 2019 saya turun sampai ke Jawa Timur, saya bersama kawan-kawan ke Jawa Timur, ke Sidoarjo, ke Jawa Tengah, saya melihat gitu. Ini logikanya Pak, ada 3 paslon, 2 paslon, ya kan? Saksinya itu mengawasi 1 paslon, 02. Dan mereka sangat kuat semua. Dari mana kecurangannya? Ya, jadi sekarang ini kan bergulir ya. Satu tadi sudah kita bahas hak angket, kemudian adalah investigasi server, atau istilahnya melakukan pembedahan kepada server. Nah, hacker dan sebagainya. Nah, di sini kan saya sebetulnya hampir tiap hari kegiatan saya di dunia IT ya Bang Amin. Bahwa kalau mau bicara soal kecurangan itu kan banyak aspek yang harus kita telusuri ya. Jangan omon-omon ya. Jadi kalau mengarah kepada server, nah juga harus mengerti server itu apa, hosting itu apa, kemudian tuh program itu apa. Jadi supaya nggak bias gitu loh. Jadi ini kan pernah terjadi juga 2019. Kita waktu itu ada tuduhan bahwa ini ada kecurangan dari mobil hacker yang ditempatkan di depan KPU. Dulu kan viral tuh berita itu. Ya saya waktu itu hanya tersenyum aja gitu. Gimana itu melakukannya, sementara saya mengetahui bagaimana sebuah sistem atau program aplikasi itu dibuat dan diproses. Jadi server itu apa fungsinya, hosting itu apa fungsinya, kemudian program itu apa. Nah, disinilah baru kita runtut di mana kecurangan akan terjadi. Nah, kalau itu semua sudah memang betul-betul dikuasai, datanya ada, saya pikir undang-undang pun akan welcome gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar asumsi, ya gimana 2019 seperti itu kok. Saya ngikutin betul Bang Amin. Apa pesan terakhir nih kepada para pendukung 01, 03? Ya, saya sih sudah melihat ya dari sinyal para pemimpin dari 01, calon pemimpin 01, calon pemimpin 03.
mereka adalah kader-kader terbaik. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang memiliki hati yang bersih, tulus untuk bangsa ini. Tentunya mereka juga akan melihat atau akan lebih mempertimbangkan persoalan kekuasaan dengan persoalan masa depan bangsa yang mencakup wilayah tanah air yang begitu luas dengan segala tantangan dan kelebihannya. Juga bagaimana keadaan rakyat di situasi yang dalam kondisi krisis global, juga ancaman iklim, Bang. Ancaman iklim ini, perubahan iklim ini bukan hal yang sepele. Itu sudah di depan mata, sudah terjadi musim salju di Arab Saudi. Kemudian terjadi angin tornado di California. Kemudian kemarin terjadi di Ranca Ekek Bandung. Meskipun ada pro kontra, itu dikatakan bukan tornado tapi angin puting beliung menurut BMKG. Itu kan bukan persoalan. Yang penting itu adalah ancaman perubahan iklim adalah ancaman yang pasti, serius dan akan terjadi di Indonesia. Mungkin ini yang lebih harus lebih real ya. Yang harus dipikirkan. Geopolitik. Kemudian masalah ekonomi, beras langka, harga tinggi. Ini kan rakyat ini. Karena saya khawatir rakyat ini dengan ada perilaku seperti ini, saya tidak mengatakan 0103 itu salah, tidak. Justru saya itu ingin membangun sebuah konstruksi berpikir yang benar-benar positif ya, supaya kita tidak lagi menari di genderangnya orang. Karena berdasarkan pengalaman 2019 saya mengalami itu. Ini harus begitu gitu ya. Jadi kita jangan terjebak dengan urusan remeh-temeh lagi ya. Ya tentunya kan jadi bangsa ini besar Mas Amin. Jadi bangsa ini besar, tantangannya berat sekali. Ya kita mau ngapain lagi sih? Apalagi saya udah umur kepala 5 kan. Dulu saya mungkin di jalan masih kepala 1, kepala 2. Tapi sekarang ini kan kita berpikir realistis gitu. Bagaimana saya harus menghidupi keluarga, bangsa ini juga menghidupi rakyat makmur. Ya kalau soal korupsi, soal itu kan kita ini menolak lah. Kecurangan itu saya juga nolak. Cuman ya ayo mau nolak tuh yang benar gitu loh. Ada fakta. Mengurus negara yang besar ini tidak gampang ya. Jelas gitu loh. Jelas. Jangan kita hanya sekedar untuk hiburan aja, senang-senang aja, asal cuap saja. Akhirnya timbul kekacauan ya, anarki ya. Ya, jadi sekali lagi soal kecurangan itu saya bisa memahami perasaan saya pun juga berada dalam posisi yang sama. Saya juga ya merasa kecewa juga kalau Pilpres itu curang. Tapi saya juga kan harus membuktikan kecurangan itu harus ada di mana, berapa jumlahnya, dan artinya ada proses hukum yang harus dilewati. Ini yang harus ditemukan dulu gitu. Begitu. Makasih Pak Agustus. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.